selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Kita hari ini mau mapping pair yang pasar-pasar Asia yang nggak begitu besar voltasenya menurut saya dibanding GBP USD kemarin. Oke, kalau untuk pair yang saya ingin share ini pair NZD USD ya. Oke, kalau teman-teman lihat mapping di channel Telegram itu ada mapping ya saya di mana NZD USD ini sudah melakukan koreksi ini ABC, kemudian start dari sini naik ke sini kan sudah jadi dari sini ke sini itu menjadi pola impuls ya atau 1 2 3 4 5. Mungkin kita gambarnya seperti ini aja dulu. Jadi kita dapat kira-kira kita nih buy-nya lagi di mana nih kira-kira posisinya untuk NZD USD. Siapa tahu jadi peluang untuk kita bisa entry bersama dan menghasilkan profit buat kita. Oke. Kalau saya lihat dari AO-nya sendiri masih ada indikasi kenaikan. Di sini belum ada penurunan dari cross-nya. Dan apakah akan membuat low baru di sini atau apakah dia akan membuat low baru seperti ini ataukah dia hanya membuat koreksi untuk area ini. Nah, saya tandain dulu ya area-area invalidnya ya. Pertama saya bikin invalidnya di sini. Kenapa? Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Nah, start dari sini adalah permulaan untuk pembentukan dari sini, dari yang ternyata di sini ada yang lebih rendah lagi. Nah, di sini ini harga lebih rendah berarti di sini menjadi pola impuls ya. Nah, di sini menjadi leading di mana poin 1 2 kemudian 3. Nah, di sini bisa menjadi flat ya, teman-teman, flat atau triangle A B C D E, kemudian di sini 5 selesai. Mungkin kalau saya gambarkan menjadi poin 1 di sini, kemudian ABC 2 di sini. Di sini menjadi 2, 3, kemudian ini 4, ini 5. Nah, saya rubah dulu ya parameternya ya, minor dulu. Nah, setelah bikin seperti ini seperti 1 2 3 4 5. Kenapa di sini menjadi 4? Karena possible-nya adalah wave 4 ini wave yang paling ribet, seperti halnya kita memahami seorang perempuan ya. Agak susah banget sih seorang perempuan itu. Oke, di sini menjadi pola flat atau triangle ya teman-teman. Jadi di sini ada satu extension 1 2 3 4 5. Kemudian di sini menjadi pola, bisa menjadi pola A, B, C, D, E. Oke. Kalau di sini kita gambarkan jadi seperti ini aja deh. Nah, itu kenapa? Nah, kita gambarkan seperti ini. Kelihatan ya, nampak jelas ya. Kok poin B-nya melebihi dari kenapa poin B di sini melebihi dari wave 3 di sini? Ini disebut dengan pola flat ya, teman-teman. Karena kalau pola triangle ini adalah pola 3 3 3 3 3 ya. Kalau teman-teman lihat di video saya itu ada penjelasan pola triangle, ada beberapa aturan dari triangle itu sendiri. Nah, apakah kita akan bisa mendapatkan profit lagi di NZD USD? Apakah kita ketinggalan market ataukah dia akan membuat low baru lagi? Nah, di sini tapi kita perhitungkan invalidnya dulu ya, seperti biasa. Invalidnya kita bikin invalidnya di garis 4 ini ya. 4 di sini berarti kita tulis invalidnya dulu. Nah, invalidnya dulu. Oke. Biar nggak bingung nih. Jadi di sini bisa menjadi A B C D E. Nah, di sini poin di sini adalah 1 2 3 4 5. Berarti ini menjadi satu extension ya, 1 2 3 4 5 di sini aja. Nah, ini minor saya turunkan jadi bawahnya. Biar nggak bingung, kita ganti warnanya, pencahayaannya nggak mau ya. Oke, ganti warna merah sama biru. Saya suka warna merah sama biru sih. Nah, tapi pada saat kita sudah tentukan invalid berarti kan possible-nya adalah yang terbaik adalah dia tidak membreak dari poin yang di sini ya. Harusnya untuk invalid yang paling besar dia tidak membreak dari poin yang di sini ya. Besarnya mungkin di sini bisa menjadi 1 atau di sini menjadi A B C 2, tapi saya lebih sepakat kalau sementara untuk area buy selama ini belum di break berarti dia masih potensial untuk turun kemudian dia naik ya, masih zona-zona untuk naiknya di area ini, possible-nya seperti itu. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau udah membentuk pola satu extension biasanya kalau sudah membentuk pola seperti ini
dia akan membentuk pola koreksi. Jadi kita ambil wave 1, wave 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita sudah mendapat gambaran bahwa turunnya untuk NZD USD ini adalah saya ganti. Turunnya untuk NZD USD ini adalah bahwa dia akan turun hanya untuk koreksi. Ini pandangan saya. Nah, invalid 1 itu di sini. Saya bikin invalid 1 di sini di area wave 4 ini sebagai area untuk entry buy. Jadi selama ini belum di break, masih validnya untuk membuat koreksi 1 2, koreksinya pelan, kemudian dia kembali naik. Tapi kalau memang ini di break berarti saya pakai invalid yang kedua di area ini. Tapi sekali lagi, insya Allah jika ini memang garis hitamnya belum di break, ya saya masih opsi untuk buy lagi deh. Ya, kecuali kalau memang di AU-nya sendiri, di AU-nya ini sudah ada cross di sini melebihi dari poin 0, kemudian di sini ambil koreksi, nah baru saya mau merubah mapping saya di sini. Jadi kalau saya lebih setuju ini ya area invalidnya di sini aja deh ya. Area invalidnya di sini. Kemudian itu aja untuk NZD USD ya, lebih simpel ya. Jadi nggak terlalu ribet untuk NZD USD. Insya Allah kalau memang dia turun, kita bisa profit ya area buy di area-area ini. Ya ini area-area buy. Nah, teman-teman sesuaikan aja lah ya, sesuaikan aja dengan teknikal teman-teman yang teman-teman kuasai ya. Pak, kalau gimana kalau misalnya dari web satunya ini terus turun sampai area ini, selama dari invalidnya kedua ini tidak di break, insya Allah valid ya. Nah jadi gini, di sini sebenarnya paling aman itu invalid 2 nya ini tidak boleh di break ya, karena koreksi itu bisa saja membreak dari wave 4. Tapi pengalaman saya biasanya kalau sudah wave 4 nya tertutup seperti ini biasanya tidak sampai di area ini biasanya. Saya pakai kata biasanya aja sih, umumnya aja. Oke, mungkin itu aja dari pandangan saya untuk NZD USD. Kemudian pandangan apa lagi ya yang ingin dibahas ya? Oke, mungkin pair yang lain itu Euro USD. Kita ganti nah, indikator saya cuma pakai 2AO dengan ADX karena lebih simpel dipelajari ya. Nah, kalau teman-teman lihat di mapping saya itu ada pola 1 2, alternatif keduanya adalah di sini bisa membentuk pola pola leading ya, pola leading diagonal. As possible-nya adalah 1 2 3 4 5. Kemudian di sini turun selama area ini belum di break ya. Besar kemungkinan untuk Euro USD itu masih akan bullish kalau pandangan saya. Selama area ini belum di break, ini pandangan saya ini belum di break, besar kemungkinan akan terjadi pola bullish. Jadi ini masih koreksi possible-nya ya. Jadi kalau tarik menggunakan Elliott wave ini kan ada impulse ya, kemudian ini wave 1 kemudian ini 2. Nah ini seperti ini, kita tarik lagi. Ini saya ganti gambaran parameternya, saya perkecil, saya ganti minor. Nah kemudian di sini wave 1 2 3 4 5, di sini bisa menjadi wave 1 lagi, 1 2 3 4 5. Jadi saya perkecil lagi ya, saya perkecil parameternya, ganti. Nah oke. Ini saya kasih warna hitam untuk memudahkan aja. Oke. Saya sempat berpikir bahwa di sini menjadi wave 1 2, kemudian 3 4 5, ternyata di sini bisa menjadi pola leading diagonal. Jadi di sini 1 2 3 4 5. Kita gambar lagi ya. 1 2 3 4 5. Oke. Parameter saya perkecil lagi. Oke, saya ganti warna biru biasanya. Nah, untuk koreksinya sendiri, apakah dari poin wave 2 nya ini dia ini ya, saya cari wave 2 nya ya, karena kita mencari wave 2 yang di sini. Kita masih mencari wave 2 di sini. Possible-nya adalah dia akan kembali ke bullish ya.
invalidnya di mana? Invalidnya di area yang garis yang ini, yang hitam ini. Tapi insya Allah kalau memang kita bisa profit ya, ya mungkin koreksinya jangan terlalu dalam-dalam juga ya, biar kita bisa bisa entry lagi untuk buy-nya. Saya paling tidak terlalu demen sama koreksi ini. Nah, oke, tarik Fibo-nya di sini deh. Nah, oke, ketemu area-area yang mungkin kita bisa jadi potensial kita untuk profit di area di Fibo sebelum 38, 50 dan 61. Jadi Fibo ini cuma alat ukur ya teman-teman. Jadi nggak harus serta-merta harus dipas di Fibo-nya, itu enggak. Jadi Fibo ini cuma perkiraan aja, alat ukur doang. Ya, tapi Elliott Wave ini nggak lepas dari menggunakan Fibonacci itu sendiri ya. Oke. Jadi kita sudah ada gambaran ya, berarti di sini possible-nya adalah bisa membuat koreksi A, B, C. Jadi possible adalah dia membentuk koreksi A, B, C. Nah, seperti ini aja deh. Nah, jadi di gambaran sudah ya untuk selama dari poin ini ya yang saya bilang tadi, garis hitam nggak di break, insya Allah Euro USD masih naik sama seperti mapping saya di beberapa minggu yang lalu ya. Jadi mungkin itu pandangan dari saya teman-teman untuk Euro USD dan NZD USD aja ya. Jadi pair yang sering ditradingkan kan Euro, GBP dan NZD. Dan kalau untuk XAU USD itu saya share ke channel yang di bawah IB, itu nanti ada mapping di mana kira-kiraan sih forecast untuk XAU sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bisa join di channel yang sudah saya khususkan untuk mapping untuk SAU, UJ, GU, NU, AU, EU, GU, udah itu aja sih peri-peri yang paling umum yang sering ditradingkan aja ya. Jadi itu aja pandangan dari saya untuk Euro USD dan NZD. Mohon maaf kalau ada salah kata, ini terlalu banyak suara hari ini saya. Dan selamat hari Jumat, dan untuk yang muslim selamat menunaikan ibadah hari Jumat, dan terima kasih waktunya. Dan jangan lupa kalau ada kesalahan dari saya tolong komen aja, kalau nggak suka bisa dislike ya, itu aja sih. Kalau nggak suka lagi bisa door report juga nggak apa-apa. Jadi insya Allah di sini poin A, B, C ya. Jadi saya terfokus untuk jangka panjangnya adalah fokus untuk buy. Yes, saya fokusnya untuk buy. Ya selama dari area yang hitam ini nggak di break, saya fokus buy. Untuk NZD USD selama dari area hitam ini nggak di break. Ini jika di break ya berarti saya tunggu di area bawah lagi. Ya, itu aja pandangan dari saya mengenai pair NZD USD dan Euro USD. Oke. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.